Deru mesin truk kontainer berwarna merah marun itu memecah sunyi dini hari di lintas Sumatera. Di balik kemudi, duduk seorang wanita muda dengan wajah dingin dan tatapan lurus ke depan. Namanya Raras Pramesti, sopir senior dari PT Nusantara Abadi. Rambut hitam panjangnya dikuncir kuda, wajahnya tampak dingin meski samar oleh cahaya dashboard. Ia bukan wanita biasa, ia membawa lebih dari sekadar barang ekspor dalam truknya. Ia membawa luka masa lalu, dendam yang mengendap, dan sesuatu yang jauh lebih gelap, warisan darah rawa rontek dari ayahnya. Jalanan gelap itu sudah jadi sahabatnya bertahun-tahun. Dari Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang, Raras telah melintasi ribuan kilometer aspal dan menghadapi berbagai ancaman, sopir ugal-ugalan, begal malam, hingga razia liar yang menjebak para sopir lelah. Namun tak satupun dari itu membuat Raras gentar. Ia mengemudi seperti bayangan, tenang, tak tergoyahkan, dan selalu menghindar dari sorotan. Di SPBU W Panji, ia berhenti sejenak. Tak ada kata keluar dari bibirnya. Hanya satu batang rokok kretek ia nyalakan di ujung tangannya yang bersarung tangan kulit. Beberapa sopir pria melirik dari kejauhan, tak percaya ada wanita secantik itu mengemudi truk kontainer sendiri, tanpa kenek. Tapi mereka tak berani mendekat. Sudah jadi rahasia umum di kalangan sopir lintas, si Raras Nusantara bukan tipe yang bisa diajak bercanda. Raras menatap langit malam, kilat menyambar jauh di arah utara. Ada firasat aneh dalam dadanya. Angin malam berhembus tak biasa. Ia merasa seseorang mengawasinya sejak ia keluar dari pelabuhan. Ia tahu dunia jalanan tak pernah benar-benar sunyi. Dan kadang, bahaya datang bukan dari preman atau begal, tapi dari mereka yang berseragam. Sambil menginjak pedal gas, Raras kembali melaju. Di dalam dashboard, terselip foto ayahnya, Alem Rangga Wisesa, seorang pendekar yang dulunya dikenal di lingkaran gelap pesisir selatan Jawa. Sejak kecil, Raras dilatih dengan keras. Tapi sang ayah hanya memberikan satu ilmu secara penuh sebelum meninggal, rawa rontek. Ilmu pelindung tubuh yang membuat seseorang tak bisa mati kecuali oleh kehendak sendiri. Ilmu yang membawa beban, dan pantangan berat. Pukul 3.12 dini hari, Raras melintasi jembatan W kanan. Jalannya makin sepi, namun dari kejauhan, terlihat lampu strobo merah biru berkedip di tengah jalan. Razia, gumamnya pelan, tapi entah kenapa, tak ada papan peringatan resmi, tak ada traffic cone, dan kendaraan lain pun tak terlihat. Hanya satu mobil dinas dan 4 pria berbaju polisi berdiri sambil membawa senter. Raras memperlambat laju truknya, sorot lampu depan menyinari salah satu dari mereka yang mengangkat tangan tinggi, menyuruh berhenti. Namun nalurinya menjerit, ada yang tak beres. Salah satu pria itu memelototinya sembari tersenyum sinis, dan senter diarahkan tepat ke matanya. Turun, Bu, ini pemeriksaan mendadak, kata seorang pria bertubuh tambun, bersuara keras namun tak mencerminkan wibawa. Raras mematikan mesin, tapi tak langsung turun. Ia menatap lurus ke arah mereka, diam, dingin. Tangan kanannya meraba saku dalam jaket denim lusuhnya. Di sana, ada gulungan kecil kain merah, raja rawa rontek yang selalu ia bawa. Udara malam tiba-tiba berubah dingin. Para oknum itu belum tahu, malam itu mereka baru saja menghentikan bukan sekadar sopir wanita, tapi warisan terakhir dari garis darah yang tak bisa dibunuh oleh manusia biasa. Dua pria berseragam mendekat ke sisi pintu truk Raras. Yang satu menyeringai sembari menyorotkan senter ke wajahnya, seakan sengaja ingin menyulut emosi. Sendirian aja, Bu, malam-malam begini bawa kontainer segede gitu. Raras tetap tak bicara, tangannya perlahan meremas raja rawa rontek dalam saku. Ia tahu tipe orang seperti ini. Bukan petugas resmi, mereka bukan mencari pelanggaran, tapi peluang. Peluang untuk memalak, atau lebih buruk, melecehkan. STNK dan SIM, cepat. Hardik salah satunya. Raras menyerahkan dokumen dengan gerakan lambat, matanya tetap tajam mengamati. Polisi bertubuh tambun yang tadi bicara kini membaca surat-suratnya sambil nyengir. Wah, ini STNK kayaknya udah mati, iya. Bisa kita bawa ke pos dulu aja, ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai. Kalimat itu disambut tawa rekan-rekannya yang berdiri sedikit jauh. Terlihat jelas bahwa malam ini mereka haus kuasa. Raras turun perlahan dari truk. Kakinya menjejak aspal basah dengan gerakan ringan, nyaris tanpa suara. Jaket denimnya melambai diterpa angin malam. Ia berdiri tenang, menatap mereka satu persatu. Sorot matanya dingin,
seperti mata kucing hutan yang mengintai mangsa dari semak-semak. "Saya tidak melanggar apapun," katanya pelan, namun tegas. Tapi suaranya justru menambah kesan menggoda bagi mereka. "Sudah, ikut aja Bu, kita selesaikan baik-baik. Atau mau kami periksa isinya? Siapa tahu bawa barang panas, ya kan?" Ucapan itu menjadi batas. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh lengan Raras. Namun seketika tubuh pria itu terpental ke belakang seperti ditarik kekuatan tak kasat mata. Ia terjatuh keras di tanah, terbatuk, dan wajahnya pucat. Yang lain spontan kaget. Kenapa lo, bro?" Raras tak bergeming. Matanya perlahan berubah. Binar matanya menyala samar seperti bara dalam gelap. Ia membuka sedikit jaketnya, menampakkan raja kain merah yang melingkar di sabuknya. Angin malam seketika berubah tajam. Pohon-pohon di tepi jalan mendesis, dan kabut halus mulai turun. Suara binatang malam menghilang, hening sempurna. Salah satu dari mereka, polisi muda yang tadi tampak ragu, kini ketakutan. "Gila, ini cewek bukan manusia biasa," gumamnya lirih. Tapi yang Tambun masih mencoba tegar. Ia mengangkat tongkat besinya dan maju, berusaha mengintimidasi. "Main sulap ya, dasar perempuan gila. Sini lu." Belum sempat kalimatnya selesai, tongkat itu melengkung sendiri di tangannya. Ia berteriak ngeri. Dengan satu langkah, Raras sudah ada di belakang pria itu. Tak terlihat jelas kapan dan bagaimana ia berpindah posisi. Hanya suara gemerisik angin yang terasa. "Aku sudah beri kesempatan," katanya dingin. "Tapi kalian melampaui batas." Dan dalam hitungan detik, tubuh pria Tambun itu roboh, mulutnya mengeluarkan busa putih. Tiga lainnya gemetar. Mereka bukan lagi aparat, melainkan anak kecil yang baru saja mengintip pintu neraka. Langit mulai gerimis. Kabut menebal. Raras berjalan kembali ke truknya tanpa menoleh. Di spion, ia melihat satu dari mereka berlutut sambil memohon. Tapi ia tak peduli. Jalan masih panjang, dan malam belum selesai. Mesin kontainer meraung lagi, membawa pergi wanita yang tidak bisa mati, dan meninggalkan 4 pria yang takkan pernah melupakan pertemuan mereka dengan sang gadis roda besi. Beberapa kilometer dari lokasi kejadian, truk Raras melaju pelan melewati jalan berkabut yang kini makin basah diguyur hujan ringan. Di dalam kabin, Raras menarik napas panjang. Tangan kirinya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena energi rawa rontek dalam tubuhnya belum sepenuhnya tenang. Ia membisikkan mantra penenang, suara lirih dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dia dan mendiang ayahnya pahami. Getaran mistis di udara perlahan mereda, tapi firasatnya belum usai. Kejanggalan malam ini bukan insiden biasa. Sementara itu, di pos jaga jalan alternatif arah Kayu Agung, seorang lelaki berseragam sipil tergopoh-gopoh memasuki ruang kecil bercat kusam. Di dalam, duduk seorang pria tua berambut cepak, mengenakan seragam polisi yang rapi, namun matanya seperti ular. Ia adalah Kapten Rino Bagaskara, sosok bayangan yang memimpin jaringan razia ilegal di wilayah itu. "Lapor, Pak, tim kita di KM 107, tumbang semua. Bukan karena diserang, tapi, seperti kena santet," kata si pelapor dengan wajah pucat. Kapten Rino mengernyit. "Santet, maksudmu, dihajar sama dukun?" Ia tertawa mengejek, tapi tawanya berhenti saat pria itu menunjukkan rekaman video pendek dari ponsel. Terlihat sosok Raras yang berpindah tempat dengan kecepatan aneh, lalu salah satu polisi roboh dengan mulut berbusa. Video itu terhenti mendadak, sinyalnya rusak seakan ada gangguan gaib. "Ini bukan kerjaan biasa, Pak," gumam si pelapor. "Cewek itu, bukan manusia biasa." Rino berdiri dari kursi, menyipitkan mata. Ia bukan orang bodoh. Di masa lalu, ia pernah bertugas di daerah-daerah rawan ilmu hitam di selatan. Ia tahu nama Rawa Rontek. Ia tahu tentang garis keturunan para penjaga pusaka tua. Tapi ini, mengapa bisa muncul di jalan lintas Sumatera? Dan kenapa perempuan itu tahu lokasi rahasia palsunya? Di saat yang sama, Raras berhenti di sebuah kedai kopi sopir di pinggir jalan. Ia masuk dengan langkah tenang. Beberapa sopir yang mengenal wajahnya langsung terdiam. Obrolan mereka terhenti. Salah satunya, Pak Roni, pria parubaya dengan bekas luka di pelipis, menarik kursi dan menawarkan duduk tanpa kata. "Aku dengar," katanya singkat, "ada yang coba main gila tadi malam." Raras mengangguk pelan. "Bukan cuma gila, mereka sok kuasa. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Ini bukan rahasia biasa. Aku rasa,
mereka sedang menargetkan lebih dari sekadar uang. Pak Roni menatapnya dalam-dalam. Kau harus hati-hati. Kapten Rino masih hidup. Dia yang mengatur semuanya dari balik layar. Dulu dia pernah memburu ayahmu. Mungkin sekarang dia sadar siapa kamu. Raras mengepalkan tangan. Ia tahu nama itu. Nama yang muncul dalam catatan tua milik ayahnya. Orang yang dulu pernah menginginkan Raja Rawarontek, dan hampir membunuh keluarganya. Di luar kedai, hujan mulai reda. Tapi badai sebenarnya baru saja dimulai. Di jalan-jalan gelap Sumatera, seorang wanita membawa warisan yang tak bisa dibakar, tak bisa dibunuh. Dan di seberangnya, sekelompok pria berseragam bersiap menghadapi mimpi buruk mereka sendiri. Razia palsu malam itu bukan akhir, melainkan awal dari perang jalanan yang dibalut kekuatan gaib dan kebusukan kuasa. Di sebuah ruang sempit penuh layar CCTV dan peta jalan lintas, Kapten Rino menyulut rokok kretek sambil menatap dalam-dalam video dari kamera pengintai tersembunyi. Terlihat wajah Raras di layar, dingin, tak gentar, melangkah ke truknya seperti ratu di tengah medan perang. Anak Wisesa, gumam Rino. Tangan kanannya mengepal. Ia masih ingat betul nama itu. Dulu, ia pernah hampir mati karena ayah gadis itu. Dan kini, putrinya muncul, mengacak-acak jaringannya yang dibangun selama belasan tahun. Di luar pos, beberapa oknum berseragam sedang menerima perintah baru. Target utama, perempuan sopir kontainer bernama Raras Pramesti. Jangan tangkap hidup-hidup, tapi buat dia tunduk, ujar Rino dingin. Ia tak lagi bicara sebagai polisi. Ia bicara sebagai bos jaringan gelap. Siapkan tim bayangan. Kita buat dia paham bahwa jalanan ini milik kita. Sementara itu, Raras kembali menyalakan mesin truknya setelah berpisah dari Pak Roni. Ia tahu dirinya tengah diburu. Tapi ia tak mundur. Perjalanan menuju Palembang masih jauh, dan muatannya harus sampai. Lebih dari itu, ada sesuatu yang harus ia pastikan. Apakah benar jaringan Rino terlibat dalam pembunuhan mendadak beberapa sopir yang dikenal ayahnya dulu? Semua terasa seperti konspirasi yang selama ini tersembunyi di balik razia-razia fiktif. Menjelang subuh, truk Raras kembali dihentikan. Kali ini oleh mobil patroli resmi, lengkap dengan seragam dan papan pemeriksaan. Tapi mata Raras jeli, papan itu terlalu bersih, mobil terlalu mengilap, dan senyum mereka terlalu licik. Seorang pria bertubuh tinggi menghampiri, mengenakan kacamata hitam meski matahari belum terbit. Maaf, Bu, kami perlu memeriksa muatan. Ini bagian dari protokol pengamanan barang ekspor. Raras menatapnya tanpa ekspresi. Protokol macam apa yang meminta sopir perempuan membuka kontainer sendiri di tengah jalan sepi tanpa saksi? Pria itu menyeringai, melirik rekannya yang berdiri tak jauh dengan tangan di pinggang, dekat senjata. Ya, siapa tahu ada yang diselundupkan, atau ada kerjasama lebih personal. Kami bisa bantu, kalau ibu tahu diri. Ucapan itu menyulut api di dada Raras. Ia turun perlahan dari truk, kali ini tanpa bicara sepatah kata pun. Langkahnya ringan, tapi atmosfer di sekitarnya berubah. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari menghilang. Kabut tipis kembali muncul entah dari mana. Salah satu oknum mundur perlahan, merasa hawa tak lazim menyergap tubuhnya. Tapi yang tinggi masih berdiri Sok Jago. Saat dia mendekat dan mencoba meraih lengan Raras, tiba-tiba tubuhnya terpental sejauh 5 meter dan membentur tiang pembatas jalan. Tak ada yang melihat Raras menyentuhnya. Yang lain segera menarik senjata, namun tangannya kaku seperti membatu. Wajah mereka berubah pucat ketika Raras menoleh, bola matanya kini berkilau merah samar. Kalian memaksa, bisiknya lirih. Kalian melewati batas manusia biasa. Suara klakson truk meraung keras, memecah suasana. Raras naik kembali ke kursi kemudi, meninggalkan para oknum yang kini tersungkur tak berdaya. Salah satu dari mereka mulai menangis ketakutan. Dalam spion, Raras hanya melihat bayangan dirinya, bukan sebagai wanita biasa, tapi sebagai sosok yang telah memikul kutukan dan kekuatan yang tak bisa dikendalikan oleh hukum dunia. Jalan menuju Palembang kini lebih sunyi, namun juga lebih berbahaya. Karena musuh sesungguhnya baru akan menampakkan diri. Hujan telah reda, tapi langit belum benar-benar cerah saat Raras memarkirkan truknya di sebuah rest area tua di luar kota Kayu Agung. Tempat itu sepi, seperti dilupakan zaman. Warung-warung kayu setengah rubuh, lampu remang-remang yang berkedip, dan udara pagi yang lembab membuat tempat itu seperti lorong waktu. Ia turun dari kabin, menyandarkan diri sejenak di samping roda depan.
Napasnya berat. Ilmu rawa rontek yang ia bangkitkan 2 kali dalam semalam mulai menunjukkan efeknya. Tubuhnya terasa panas dingin, seperti ada 2 dunia yang berebut menguasainya. Dalam diam, Raras membuka jaketnya. Di balik pakaian kerja, tampak kulit di sekitar perut dan dada mulai menghitam samar seperti luka bakar. Tapi itu bukan luka biasa, itu tanda bahwa jiwa rawa rontek sedang aktif. Ia membuka gulungan kain merah dari sabuknya, membentangkannya di lantai semen, dan mulai berdoa dalam bahasa kuno. Matanya terpejam, lalu tiba-tiba terbuka lebar, dan untuk sesaat, pupilnya hilang. Mata Raras kini putih semua, menyala seperti bara basah. Di dalam kesadarannya, Raras memasuki alam batin rawa rontek. Sebuah dunia kelam berisi suara-suara arwah leluhur, jeritan perang, dan mantra-mantra sakti yang bergema tanpa henti. Di tengah kehampaan itu, muncullah sosok bayangan ayahnya, Rangga Wisesa. Kau telah membuka mata rawa rontek, anakku. Tapi setiap mata yang terbuka, membuka juga jalan bagi kegelapan. Suaranya menggetarkan, seolah datang dari ribuan arah. Aku tak punya pilihan, Bapak, ujar Raras lirih. Mereka terus datang, mereka takkan berhenti. Aku harus bertahan. Sosok sang ayah mengangguk perlahan. Tapi ingat, rawa rontek bukan hanya kekebalan. Ia adalah kutukan abadi. Kau hidup, tapi tak benar-benar hidup. Dan jika kau membuka mata ketiga, jalan pulangmu akan lenyap. Mata Raras bergetar. Ia tahu apa yang dimaksud. Ilmu ini memang menjadikan tubuh kebal dari kematian, tapi jiwanya bisa hancur perlahan, terjebak di antara 2 dunia. Tiba-tiba, alam batin itu diguncang. Raras melihat kilatan cahaya merah. Darah, sebuah pertanda bahwa seseorang dari dunia nyata tengah mencoba menyusup masuk ke ranah batin rawa rontek. Itu bukan arwah, tapi manusia hidup dengan ilmu hitam tinggi. Raras terkejut, tapi tidak gentar. Ia membalik tubuhnya dan melihat sosok asing berkain hitam, berkalung tulang, dan bermata gelap. Akhirnya aku menemukanmu, anak Wisesa, gumam pria itu, suaranya berat dan menyayat. Raras berbisik pelan, kau bukan dari dunia ini. Saat kembali sadar, Raras terbangun dengan nafas terengah. Mulutnya berdarah sedikit, dan tanah di bawah rajahnya menghitam seperti hangus. Ia menoleh cepat ke sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang kini diam, dan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi ia tahu, seseorang telah mencoba menyentuh jiwanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang, seorang dukun kelas tinggi, atau Kapten Rino yang kini mungkin telah menyatu dengan ilmu terlarang yang lebih tua dari hukum manusia. Dengan tubuh yang masih lemas, Raras berdiri. Ia menghapus darah di bibirnya, menggulung kembali kain merah pusaka itu dan mengencangkan ikatan sabuk. Kalau mereka sudah berani masuk ke ranah ini, katanya pelan, berarti mereka sudah siap mati. Ia melompat kembali ke kabin truk. Mesin meraung keras, dan roda besi itu kembali menelan jalanan. Palembang tinggal beberapa jam lagi. Tapi musuh sejatinya sudah menunggunya, bukan dengan peluru, tapi dengan kutukan dan niat pembunuhan dari dunia gaib. Langit Palembang mulai diselimuti mendung ketika Raras melintasi gerbang tol Kramasan. Udara terasa berat, bukan karena cuaca, tapi karena tekanan gaib yang mengikutinya sejak ia terbangun dari dunia rawa rontek tadi pagi. Matanya masih merah samar, seperti bara yang tak padam. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik kemudi truk kontainer itu, duduk seorang wanita yang tengah diincar bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh kekuatan hitam yang haus jiwa. Raras merasakan langkah-langkah tak kasat mata di atas truknya. Ia tak melihat apapun di spion, tapi nalurinya tahu, mereka sudah mulai mendekat. 3 makhluk bayangan, pemanggilan dari dunia kelam, hasil ritual Kapten Rino semalam. Tubuh mereka tak punya wujud nyata, hanya kabut pekat dan suara dengusan berat yang menggema seperti napas dari dalam batu nisan. Tujuan mereka satu, menarik jiwa Raras keluar dari tubuhnya sebelum ia mencapai kota. Dengan sigap, Raras menginjak rem darurat, membuat truk berhenti mendadak di bahu jalan yang sepi. Ia turun perlahan, membuka laci rahasia di belakang tangki bahan bakar, dan mengeluarkan pisau kuno bersarung kulit kerbau. Di atas gagangnya terukir mantra warisan leluhur, pisau tapak wesi. Senjata ini tak bisa melukai manusia biasa, tapi bisa memotong tali roh dan mengusir bayangan yang tak punya bayangan sendiri. Keluar kalian, jangan sembunyi di balik kabut. Teriak Raras lantang ke udara kosong. Seketika, 3 sosok hitam muncul dari balik kabut. Tak berbentuk jelas,
hanya seperti jelmaan rasa takut dan dendam. Salah satunya mendesis, "Putri Wisesa, menyerahlah, tubuhmu bukan milikmu lagi." Tapi Raras hanya tersenyum miring. Ia tak asing dengan ancaman seperti ini. Tanpa aba-aba, salah satu bayangan melompat ke arahnya, cepat seperti petir. Tapi dalam sekejap, tubuh Raras bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Langkahnya tak bersuara. Ia muncul di belakang bayangan itu dan menebaskan pisau tapak besi, membelah udara dan membubarkan sosok itu menjadi abu kelam. Dua lainnya menyeringai, lalu bergabung menjadi satu bentuk lebih besar, sosok hitam setinggi 3 meter dengan mulut penuh taring. Raras menarik napas dalam. Ia mengucap mantra pengikat jiwa, lalu meloncat ke atas kontainer seperti angin. Ia berlari di atas kontainer besar itu seperti berjalan di tanah datar. Sosok bayangan mengejarnya, tapi tak mampu menyentuhnya. Raras menari di atas logam, dan setiap gerakannya seperti bayangan yang tak terikat gravitasi. Dari kejauhan, sopir-sopir lain yang berhenti melihat sosok perempuan di atas truk yang bertarung dengan kekosongan. Tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan urusan dunia biasa. Akhirnya, dengan satu tebasan memutar yang dibantu kekuatan ilmu rawa rontek, Raras membelah langit tipis itu. Bayangan terakhir meledak menjadi semburan kabut yang menghitamkan udara. Raras berdiri terengah di atas truk, wajahnya penuh peluh dan darah dari sudut bibir. Ia tahu ini baru permulaan. Kapten Rino takkan berhenti. Ia tak hanya memburu tubuh Raras, tapi juga darahnya, kunci untuk menghidupkan ilmu terlarang paling berbahaya, Ajian Tirta Karanggeni, ilmu yang bisa membangkitkan jiwa mati menjadi pasukan abadi. Truk kembali melaju. Kali ini, lebih cepat dari sebelumnya. Raras tak hanya membawa barang kiriman Nusantara abadi, tapi juga rahasia yang bisa menghancurkan tatanan dunia gaib jika jatuh ke tangan yang salah. Dan di belakangnya, langkah-langkah tanpa bayangan mulai memenuhi setiap sudut kota Palembang. Truk kontainer itu meluncur cepat memasuki kawasan industri lama di pinggiran kota Palembang, di mana jalanan mulai berlubang dan rambu-rambu jalan terlihat berkarat dimakan waktu. Raras menepi di depan gudang tua yang dijadikan tempat transit logistik Nusantara abadi. Tapi hari itu, tak ada aktivitas seperti biasa. Gudang tampak kosong, sepi, dan terasa asing. Ia melirik ke sekitar, lampu jalan mati, tak ada suara kendaraan lain, dan udara terasa lebih berat, seperti dilapisi oleh kabut gaib yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Tiba-tiba, langkah kaki berdentum dari dalam gudang. 5 sosok pria berseragam hitam muncul dari balik pintu besar yang terbuka perlahan. Di tengah mereka, berdiri Kapten Rino dengan wajah penuh kebencian. "Selamat datang, Raras," katanya dingin. "Kau bawa rawa rontekmu sejauh ini hanya untuk menyerah di pelukanku." Raras turun dari truk, berdiri tegak. "Kau bukan polisi, kau bukan manusia, kau hanya bayang-bayang yang haus kekuasaan," jawabnya tenang, namun setiap kata seperti panah. Rino tertawa pelan. "Ayahmu dulu gagal karena terlalu percaya pada kehormatan. Kau akan gagal karena terlalu percaya pada kemarahan." Dengan satu gerakan tangan, keempat anak buahnya menyerang serempak. Tapi Raras sudah membuka sabuk kain merahnya. Ia lempar ke udara, dan raja itu melayang lalu melilit di tubuhnya seperti api merah menyala. Suara gaib bergema dari tubuhnya, seperti nyanyian perang dari zaman purba. Satu demi satu, pria-pria itu terpental sebelum menyentuh tubuh Raras. Ia bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Setiap gerakannya seperti badai yang tidak bisa disentuh. Salah satu dari mereka menembakkan pistol, tapi pelurunya hanya menembus udara kosong. Tubuh Raras seperti membelah ruang. Ia telah memasuki bentuk sejati rawa rontek, satu tingkat di bawah keabadian, di mana tubuh tidak lagi terikat waktu dan ruang. Kapten Rino maju, memanggil kekuatan dari Ajian Tirta Karanggeni yang ia curi dari kitab hitam leluhur. Dari tanah muncul api berwarna hitam membentuk lingkaran pelindung. "Kita sama, Raras," teriaknya. "Darah kita sama hitamnya." Tapi Raras tak bergeming. Ia melompat, menerjang dinding api hitam itu dengan tubuhnya yang menyala merah. Ledakan gaib terjadi di tengah gudang, menghancurkan atap dan melemparkan serpihan logam ke segala arah. Dari debu dan kobaran api, muncul Raras dengan tubuh berdarah, namun matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia berdiri tepat di depan Rino, dan untuk pertama kalinya, pria itu mundur satu langkah. "Kau ingin rawa rontek? Ambil," bisik Raras, lalu menanamkan kedua telapak tangannya ke dada Rino. Suara jeritan menggema,
bukan hanya dari mulut Rino, tapi dari dimensi lain yang seakan terbelah. Ia tak bisa bergerak, ilmu hitamnya ditelan oleh kekuatan yang lebih tua dari segala mantra. Tubuh Rino mencair, perlahan, menjadi debu hitam yang terserap oleh tanah. 4 anak buahnya roboh tak sadarkan diri. Langit bergemuruh, lalu hujan turun deras, seolah menutup ritual gaib yang baru saja terjadi. Raras terduduk di tanah, tubuhnya melemah, bibirnya pecah. Tapi matanya masih terbuka. Ia tak mati, karena rawa rontek tak mengizinkannya mati. Di kejauhan, suara klakson truk mulai terdengar lagi. Sopir-sopir yang dulu pernah diselamatkan Raras mulai berdatangan, entah bagaimana mereka tahu. Salah satu dari mereka membungkuk memberi hormat. "Kami tahu siapa kamu, Mbak Raras. Kamu bukan cuma penjaga jalan. Kamu penjaga marwah para sopir yang ditindas." Raras menatap mereka, lalu menatap langit. Hari itu, darah rawa rontek menandai jalanan Sumatera dengan kemarahan yang tak akan dilupakan siapapun. Di tengah malam yang dingin, setelah pertempuran brutal di gudang tua itu berakhir, Raras duduk bersandar di sisi truk kontainernya. Hujan telah reda, tapi bekas pertarungan masih membekas di tanah, jejak kaki terbakar, pilar yang hancur, dan sisa-sisa debu hitam bekas tubuh Kapten Rino. Para sopir yang datang perlahan membubarkan diri. Mereka tahu, perempuan itu butuh sendiri. Bukan karena lelah semata, tapi karena luka yang tak kasat mata telah menganga kembali. Raras menggenggam Raja Rawa Rontek yang kini basah oleh darah dan hujan. Matanya menatap kosong ke langit yang menggantung kelabu. Di benaknya, wajah ayahnya muncul kembali, Rangga Wisesa, pendekar terakhir dari garis pelindung pusaka Jawa, lelaki keras kepala yang mendidiknya dengan tangan besi, namun penuh cinta. "Kau bukan perempuan biasa, Raras," begitu katanya suatu malam di tepi pantai selatan. "Kau terlahir bukan untuk tunduk, tapi untuk menjaga. Bahkan jika itu berarti menjadi musuh semua dunia." Raras masih kecil saat ayahnya mulai mengajarinya dasar-dasar rawa rontek. Bukan dalam bentuk ilmu jurus atau kekebalan, tapi dalam bentuk disiplin, menahan lapar, menahan emosi, menahan keinginan untuk membalas. Sebab, kata ayahnya, rawa rontek bukan hanya ilmu hidup kembali. Ia adalah ujian bagi jiwa. Siapapun yang menguasainya, akan hidup selamanya, tapi kehilangan perlahan apa artinya menjadi manusia. Saat Raras berumur 17, ayahnya diburu oleh sejumlah orang berseragam, bukan karena kejahatan, tapi karena mereka menginginkan ilmunya. Malam itu, rumah mereka dibakar. Sang ibu tewas dalam kobaran api, dan ayahnya terluka parah. Sebelum hembusan napas terakhir, Rangga memindahkan inti Raja Rawa Rontek ke tubuh putrinya. "Jangan gunakan ini kecuali dunia sudah terlalu busuk untuk dilawan dengan cara biasa," bisiknya, sebelum tubuhnya menghilang dalam nyala api dan debu. Sejak saat itu, Raras hidup berpindah-pindah. Ia belajar menyetir truk dari pamannya di Lampung, menyamar sebagai sopir biasa, menghindari dunia persilatan dan nama besar keluarganya. Tapi tiap malam, dalam tidur, suara-suara arwah leluhur memanggilnya. Mereka tidak ingin rawa rontek disembunyikan. Mereka ingin kekuatan itu menjaga jalan dari ketidakadilan, dari premanisme berseragam, dari mereka yang menindas tanpa takut dibalas. Kini setelah Rino tumbang, Raras tahu, dunia belum aman. Rino hanyalah satu kepala dari tubuh besar yang korup. Dan di luar sana, ada yang lebih berbahaya, mereka yang tahu ilmu itu masih hidup dan ingin merebutnya dengan segala cara. Ia menggenggam erat pisau tapak besi, lalu memandang pantulan wajahnya di spion truk. "Aku bukan Raras biasa lagi," gumamnya lirih. "Aku anak terakhir Rawa Rontek, dan aku tidak akan mundur." Tiba-tiba, derit rem mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas hitam dengan mata sipit dan senyum samar. Ia mengangkat tangan, tak menampakkan senjata, tapi aura tubuhnya membuat bulu kuduk Raras berdiri. "Permisi, Nona Pramesti, boleh bicara sebentar," katanya ramah. Tapi naluri Raras berteriak keras. Lelaki ini bukan orang biasa. Dan malam itu, ia merasa, asal-usul rawa rontek baru saja mengundang tamu dari dunia yang lebih gelap lagi. Malam terasa makin sunyi saat pria berjas hitam itu berjalan mendekat, langkahnya pelan namun pasti, seperti seseorang yang tak pernah terburu-buru karena tahu dunia akan tunduk padanya. Raras berdiri, tubuhnya masih lemah, tapi matanya tak menunjukkan gentar. Ia tahu, orang yang berdiri di depannya bukan sembarang musuh.
Pria itu tersenyum tipis, lalu membuka jaketnya dan menunjukkan kalung berbentuk trisula yang menggantung di dadanya, simbol perguruan Bayang 9, sekte kuno yang dikabarkan telah punah. "Namaku Arwana," ucapnya lirih. "Aku tidak datang untuk bertarung." "Belum, tapi aku melihat apa yang kau lakukan pada Rino. Itu membangunkan yang lama tertidur." Raras mengerutkan dahi. Nama itu, Bayang 9, pernah disebut ayahnya saat mengajar. Mereka adalah penjaga dan pemburu ilmu terlarang. Jika sekte itu bangkit, maka dunia ilmu gaib dan dunia nyata akan kembali beradu, dan darah akan mengalir di antara keduanya. Arwana melangkah lebih dekat, lalu meletakkan sebuah map coklat di atas kap truk Raras. Di dalamnya ada data, lokasi markas mereka yang tersisa, dan juga nama seseorang yang selama ini kau kira sudah mati. Suara itu menusuk batin Raras. Ia membuka map itu, dan jantungnya hampir berhenti. Sebuah foto tua terpampang jelas, wajah ayahnya, Rangga Wisesa, tapi dengan tanggal pemotretan yang tertera 3 bulan lalu. Ia terdiam, tidak percaya. "Rawarontek tidak membunuh, hanya memisahkan jiwa dan raga sementara," ujar Arwana tanpa ditanya. "Ayahmu bukan mati, dia ditahan. Dijadikan percobaan, dan jika kau tidak bergerak sekarang, dia akan dihabisi saat gerhana bulan minggu depan." Suasana menjadi dingin. Raras gemetar, campuran antara kemarahan, harapan, dan ketakutan membuncah dalam dadanya. "Mengapa kau bantu aku?" tanyanya akhirnya. Pria itu menghela napas panjang. Karena dunia ini butuh penjaga, bukan penguasa. Sebelum Raras sempat bertanya lebih jauh, Arwana sudah berbalik, masuk ke mobil hitamnya, dan menghilang ke dalam kabut malam. Raras berdiri terpaku, hatinya kacau. Jika ayahnya benar-benar masih hidup, maka semua yang ia jalani selama ini hanya separuh dari takdirnya. Ia bukan hanya pewaris ilmu Rawarontek, tapi anak dari sang penjaga terakhir yang belum benar-benar gugur. Ia menatap map itu sekali lagi, lalu merapikannya dan menyimpannya di balik jaket. Ia melangkah ke dalam truk, menghidupkan mesin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti sedang mengejar masa depan sekaligus masa lalu yang belum selesai. Jalanan di depannya gelap, tapi kini ia tahu, kegelapan itu bisa diterobos, karena di dalam dirinya, ada cahaya merah menyala dari ilmu yang tak pernah padam. Saat truk melaju menembus malam, sebuah kamera pengawas di sudut jalan merekam semua pergerakan itu. Di balik layar monitor ratusan kilometer dari sana, seorang wanita tua berjubah merah tersenyum tipis. "Akhirnya kau bergerak, anak Rawarontek," bisiknya. Di belakangnya, 9 bayangan berdiri diam, menunggu perintah. Perburuan besar telah dimulai, dan Raras, sang saksi diam dari kejatuhan masa lalu, akan menjadi kunci perang antara dunia lama dan dunia baru. Langit Jakarta dipenuhi mendung merah kehitaman sore itu. Awan seolah bergerak tak wajar, menggulung seperti pusaran neraka. Raras menginjak pedal truknya dalam-dalam, berusaha menembus. Lalu lintas padat. Di dadanya, map dari Arwana terasa makin berat, seolah setiap kilometer mendekatkannya pada kebenaran yang akan mengubah segalanya. 3 hari lagi gerhana bulan terjadi. Dan di balik gerhana itu, jika benar, ayahnya akan dieksekusi dalam ritual kuno oleh Bayang 9. Ia menepi di kawasan industri Cibitung, tempat yang ditandai dalam map sebagai salah satu markas tersembunyi. Dari luar, gedung itu seperti pabrik cat tua yang sudah mati. Tapi Raras tahu, tempat-tempat seperti inilah yang digunakan organisasi gelap untuk bersembunyi, di antara debu, karat, dan kelalaian hukum. Ia turun dengan hati-hati, menyelipkan pisau tapak besi ke balik pinggang. Langkahnya mantap, tapi dalam hati, ada rasa nyeri yang tak bisa ia tolak. Semakin ia mendekati inti konflik, semakin keras Rawarontek berbisik dalam dirinya. Begitu memasuki lorong pabrik, hawa dingin menyambutnya. Lampu-lampu neon berkedip tak sempurna, dan bau darah tua bercampur formalin menusuk hidung. Di salah satu ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sejumlah foto para sopir kontainer, termasuk dirinya, terpasang di papan kaca dengan label "Target". Di sudut ruangan, ada kursi besi dengan bekas ikatan, dan lantai yang masih basah oleh darah segar. Seseorang baru saja disiksa di sini. Raras mengepalkan tinjunya. Ini bukan lagi tentang dirinya, ini perang terhadap semua yang tak bersuara. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari atas. Raras menengadah, dan 4 pria berseragam polisi turun dari tangga baja sambil mengacungkan senjata. Salah satu dari mereka,
yang bertubuh besar dan memakai pangkat kompol, tersenyum sinis. Cantik juga aslinya, sayang harus kita kirim ke neraka. Raras tak menjawab, matanya berubah merah menyala, napasnya membakar dada. Rawa Rontek tak butuh aba-aba. Dalam sekejap, tubuh Raras melesat seperti bayangan, menghindari peluru dan mematahkan lengan pertama hanya dengan satu sentakan lutut. Perkelahian brutal pecah di ruang sempit itu. Daging bertabrakan dengan besi. Jeritan menggema seperti doa putus asa. Salah satu polisi sempat menekan tombol darurat, membangkitkan sirine merah dan mengunci seluruh gedung. Tapi mereka tak tahu, tak ada kunci yang bisa menahan murka seorang perempuan yang disiksa bertahun-tahun dalam diam. Dalam waktu 3 menit, keempat tubuh berseragam itu tergeletak tak berdaya, bukan mati, tapi seluruh tulangnya patah tanpa menyentuh kulit. Sebuah bentuk balas dendam dari ilmu yang membenci darah namun mencintai rasa takut. Di balik dinding besi ganda, Raras akhirnya menemukan apa yang ia cari, ruang data. Komputer tua dengan server terhubung ke jaringan pusat. Dengan bantuan flash disk dari Arwana, ia membuka data rahasia Bayang 9 yang menyusup ke tubuh kepolisian. Dan di sana, foto-foto ritual, nama-nama pengkhianat berbaju dinas, bahkan jadwal lengkap pengorbanan gerhana. Tapi satu foto membuatnya membeku, wajah Arwana. Ia ada dalam daftar petinggi Bayang 9. Raras terguncang. Jika Arwana berbohong, maka ini semua jebakan. Ia mengambil semua data, lalu menghancurkan sistem dengan api dari botol molotov yang ia siapkan. Gedung itu mulai terbakar, tapi di luar, seseorang sudah menunggunya, bukan musuh, bukan teman. Seorang anak kecil, berdiri di tengah hujan api, menatapnya dengan mata hitam pekat. Anak itu berbisik, suaranya seperti gema dari dunia lain. Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, kau harus siap kehilangan dirimu. Dan sebelum Raras sempat bertanya, anak itu menghilang dalam kobaran api. Malam itu, Raras duduk di dalam truk kontainernya yang berhenti di pelataran pelabuhan Tanjung Priok. Angin laut membawa aroma asin dan debu solar, namun tak ada yang lebih menusuk daripada kenyataan yang baru saja ia temukan. Wajah Arwana, wanita yang selama ini membimbingnya, memberi petunjuk, bahkan menyelamatkannya dari penangkapan, tersimpan dalam folder rahasia Bayang 9, bertanda Inner Circle. Raras menggigit bibirnya sendiri. Hatinya menolak percaya, tapi fakta itu terpampang jelas di depan mata. Dunia yang ia kenal runtuh perlahan. Telepon satelit di dashboard tiba-tiba berdering. Raras menatap layar, Arwana. Untuk sesaat ia ragu, tapi jemarinya bergerak sendiri. Raras, kau harus keluar dari pelabuhan. Sekarang, mereka mencium langkahmu. Aku baru saja dapat informasi dari dalam, ujar suara Arwana dari seberang, terdengar tegas seperti biasa. Tapi kali ini, bagi Raras, nada itu berubah menjadi selubung yang penuh kepalsuan. Siapa kau sebenarnya? Tanya Raras dingin. Keheningan sejenak. Itu bukan pertanyaan yang bisa kujawab di telepon. 3 mobil patroli melintas tak jauh dari tempatnya parkir. Bayangan-bayangan berseragam gelap menuruni kendaraan, menyebar seperti anjing pemburu. Raras tak punya waktu untuk ragu. Ia menyalakan mesin, menarik tuas transmisi, dan melesat keluar dari pelabuhan dengan kecepatan penuh. Di belakang, suara tembakan mulai terdengar, menghantam kontainernya. Tapi ia tak peduli, ia harus bertemu Arwana, ia harus tahu kebenaran, sebelum kegelapan sepenuhnya menelannya. Malam itu ia menuju ke alamat yang pernah Arwana berikan sebagai tempat persembunyian terakhir. Sebuah rumah tua di daerah puncak, tersembunyi di balik kebun teh yang sepi. Di sanalah, dengan wajah penuh luka dan mata menyala oleh kemarahan, Raras berhadapan dengan wanita yang selama ini ia percayai. Arwana duduk di depan perapian, mengenakan mantel hitam. Aku tahu kau akan datang, katanya tenang. Jawab pertanyaanku, bentak Raras. Apa hubunganmu dengan Bayang 9? Arwana terdiam, lalu mengeluarkan selembar foto dari dalam mantelnya. Di situ, Raras melihat potret masa lalu ayahnya, muda, berdiri berdampingan dengan Arwana dan seorang laki-laki bermata tajam yang sangat mirip dengannya. Kau bukan satu-satunya anak Rawa Rontek, Raras, ujar Arwana pelan. Kau punya saudara kembar, ia dibesarkan oleh Bayang 9, dan sekarang ia pemimpin mereka. Dunia Raras runtuh seketika. Kembar, suaranya tercekat. Arwana mengangguk. Dulu, saat ayahmu kabur membawa ilmu Rawa Rontek, ia hanya sempat menyelamatkanmu. Saudaramu diambil, dijadikan senjata.
Raras mundur, tubuhnya gemetar. Ia merasa ditelan badai. Semua dendam, semua amarah, semua jalan yang ia tempuh, ternyata mengarah ke darah dagingnya sendiri. "Kenapa kau tak bilang sejak awal?" tanyanya lirih. Arwana berdiri. "Karena aku tahu kau akan terbakar oleh pilihan. Dan sekarang, kau harus memilih. Selamatkan ayahmu, atau hentikan saudaramu. Tapi kau tak bisa melakukan keduanya." Di luar rumah, kabut mulai turun, menutupi lembah dan jalan setapak. Langkah-langkah asing terdengar mendekat, tapi kali ini, yang datang bukan lagi polisi, bukan juga Antek Bayang 9. Mereka adalah manusia-manusia yang sudah kehilangan jiwanya, makhluk hasil percobaan rawa rontek yang gagal. Mereka mencari darah segar, dan malam itu, Raras harus bertempur bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan sejarah yang menyeretnya dari dalam. Suara denting rantai beradu di luar rumah membuat Raras menoleh. Makhluk-makhluk itu, hasil rekayasa ilmu rawa rontek yang gagal, kini mengepung tempat persembunyian. Tubuh mereka tinggi besar, matanya kosong, kulit pucat keabu-abuan. Arwana langsung menarik Raras ke belakang. "Mereka mengendus kekuatanmu. Kau adalah satu-satunya sumber energi murni rawa rontek yang tersisa," katanya. Namun otak Raras masih diselimuti satu hal, saudara kembar. Ia, yang selama ini dikejar bayang-bayang musuh, ternyata sedang berjalan menuju konfrontasi dengan dirinya sendiri. "Siapa namanya?" tanya Raras. Dengan suara parau, Arwana menatapnya dalam-dalam. "Raga." Nama itu menghantam dada Raras seperti palu godam. Seperti ironi, ia, Raras, adalah tubuh yang diselamatkan. Sedang Raga, tubuh yang ditinggalkan, dijadikan alat, dijadikan senjata. "Dia bukan musuhmu, tapi jalan hidupnya membuatnya jadi begitu," ujar Arwana. Namun bagi Raras, batas antara korban dan pelaku telah kabur. Jika Raga memimpin Bayang 9, maka semua kekacauan ini berasal dari darahnya sendiri. Dinding rumah bergemuruh. Salah satu makhluk rawa rontek menghantam pintu hingga retak. Raras menarik napas panjang dan membuka jaketnya. Di tubuhnya tergurat tulisan kuno, aksara dari kitab rawa rontek yang diwariskan langsung oleh ayahnya. Ia menatap Arwana. "Kau sembunyikan terlalu banyak dariku. Tapi sekarang aku tahu satu hal, ini bukan lagi soal aku, atau ayahku. Ini soal menghentikan kehancuran." Arwana menunduk. "Kalau kau benar-benar akan melawannya, kau harus melawan setengah dari dirimu sendiri." Pintu jebol. 3 makhluk menyerbu masuk. Namun sebelum mereka menyentuh lantai kayu rumah itu, Raras bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia berputar di udara, menghunus keris pusaka dari balik punggung. Sebilah cahaya merah darah menyala dari keris itu. Satu tebasan, dan kepala makhluk pertama lepas. Yang lain menggeliat, tapi segera dilumpuhkan oleh pukulan telapak tangan Raras yang bergetar energi ajian. Arwana hanya menatap, dalam diam, bangga sekaligus takut. Raras kini tak lagi anak yang ia bimbing. Ia adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Namun, setelah pertarungan usai, tubuh Raras limbung. "Kau belum sempurna," gumam Arwana, menangkapnya sebelum jatuh. Ilmu rawa rontek butuh keseimbangan antara dua unsur, raga dan rasa. Selama hatimu masih diliputi amarah, kau takkan pernah bisa mengendalikan ajian itu tanpa membakar dirimu sendiri. Raras menggertakkan giginya. "Lalu di mana aku bisa belajar mengendalikannya sepenuhnya?" Arwana terdiam, lalu menjawab dengan suara pelan, "Dari dia yang dulu mengajarkan Raga, guru rawa rontek terakhir di Nusantara. Ia tinggal di dasar hutan Gunung Salak." Malam itu, mereka meninggalkan rumah tua. Di kejauhan, dari balik kabut, sebuah drone kecil mengamati gerak mereka. Di layar monitor di markas Bayang 9, seorang pria duduk menatapnya tajam. Wajahnya mirip Raras, hanya saja lebih dingin, lebih tua beberapa tahun, dan dipenuhi luka-luka bekas tempur. Di dadanya tergantung kalung dengan liontin bergambar pusaran rawa rontek. "Akhirnya kau muncul, saudari kecilku," bisiknya pelan. "Mari kita lihat siapa yang lebih layak menyandang warisan ini." Dan di dalam hatinya, Raga merasakan sesuatu yang tak pernah ia akui selama ini, kerinduan. Tapi juga ketakutan, karena jika darah mereka memang satu, maka satu-satunya musuh yang tak bisa ia kalahkan, adalah dirinya sendiri dalam wujud perempuan yang bernama Raras. Kabut tipis menggantung di lereng Gunung Salak, menelusup hingga ke tulang. Raras melangkah pelan, menapaki jalan setapak yang nyaris tertutup lumut dan akar-akar tua. Di belakangnya,
Arwana membawa buntalan kecil berisi bekal dan keris cadangan. Kau yakin dia masih hidup? Tanya Raras tanpa menoleh. Arwana hanya mengangguk. Ia tak bisa mati, sama sepertimu. Tapi ia memilih menghilang dari dunia, karena kecewa pada muridnya yang dulu, Raga. Kalimat itu menggantung di udara seperti kutukan. Mereka tiba di sebuah pintu batu setengah tertanam tanah, dikelilingi pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun. Ukiran rawa rontek menghiasi sisinya, terlihat hidup, seperti bisa bergerak jika disentuh. Raras mendekat, menempelkan telapak tangannya. Seketika, sebuah suara berat menggema dari dalam. Darah siapa yang kau bawa kemari? Raras menjawab tanpa gentar, darah yang sama dengan muridmu yang gagal. Tapi aku datang bukan untuk balas dendam. Aku datang agar tak menjadi musuh bagi diriku sendiri. Pintu batu itu bergeser perlahan, mengungkap lorong gelap menuju ruang dalam yang diterangi obor alami dari batu menyala. Di sana, duduk bersila seorang lelaki tua berambut putih panjang, wajahnya penuh bekas luka, tapi sorot matanya tenang seperti samudera. Ia adalah Kiswabawa, satu-satunya penjaga ajaran rawa rontek murni. Kau bukan pertama yang datang kemari dengan luka, tapi mungkin kaulah yang terakhir, ucapnya lirih. Raras menunduk hormat. Aku tak ingin hanya kuat. Aku ingin mengerti mengapa kekuatan ini diciptakan. Kiswabawa menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tubuh Raras terangkat dan dilemparkan ke dinding gua. Maka mari kita buktikan, apakah kau memang datang untuk memahami, atau sekadar ingin menguasai. Ujian dimulai. Raras tak diberi waktu berpikir. Serangan demi serangan ilusi menghantam pikirannya, kenangan masa kecil, kematian ayahnya, teriakan para sopir kontainer yang jadi korban, bahkan bayangan Raga berdiri dengan darah menetes dari kerisnya. Semua itu menyayat pikirannya lebih tajam dari luka fisik. Di tengah pusaran ilusi, Raras berteriak, "Aku bukan dia, aku bukan Raga." Tapi semakin keras ia menyangkal, semakin nyata rasa sakitnya. Kiswabawa berkata dari kejauhan, "Rawa rontek tak bisa dibohongi. Ia adalah cermin. Jika kau membenci saudaramu, maka kau membenci dirimu sendiri." Air mata mengalir dari mata Raras. Di titik itu, ia tak lagi melawan. Ia menerima bahwa darah mereka satu, bahwa takdir mereka mungkin ditulis dari tinta yang sama. Dan saat ia membuka mata, semua ilusi lenyap. Tubuh Raras basah kuyup oleh peluh. Napasnya memburu, namun sorot matanya berubah. Tidak lagi hanya tajam dan penuh amarah, tapi dalam, penuh pengertian. Kiswabawa tersenyum untuk pertama kalinya. "Sekarang kau siap." Ia menyerahkan gulungan kain kuno kepada Raras. Ini adalah inti rawa rontek, tapi hanya bisa diaktifkan saat hati dan raga sepenuhnya selaras. Kau tak boleh membunuh Raga, kecuali jika dia sudah bukan manusia lagi. Raras menggenggam gulungan itu. Kalau begitu, aku akan bertemu dengannya, sebagai saudaranya. Di luar gua, malam menyambut mereka dengan angin dingin dan bulan merah yang menggantung rendah. Arwana menatap Raras dengan mata sedikit berkaca. "Kau berubah," katanya. Raras menjawab, "Aku harus." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan berikutnya dengan Raga bukan hanya soal siapa yang kuat, tapi soal siapa yang mampu memaafkan, atau dihancurkan oleh bayangannya sendiri. Di pinggiran pelabuhan tua, tempat truk kontainer Nusantara abadi dulu biasa parkir menunggu muatan, senja meneteskan cahaya merah darah ke aspal basah. Raras berdiri diam di antara bangkai peti kemas berkarat, tubuhnya tak bergerak, tapi matanya liar menyapu bayangan-bayangan yang menari di dinding logam. Ia tahu, seseorang menunggunya di sana. Bukan musuh biasa, tapi cermin masa lalu yang tak pernah ia minta, Raga, kakaknya sendiri. Langkah-langkah berat menggema. Dari lorong gelap muncul sosok tinggi kurus, berjaket kulit lusuh dan rambut gondrong kusut. Raga, wajahnya tak banyak berubah sejak mereka terakhir bertemu di pemakaman ayah mereka. Tapi sorot matanya kosong, jauh lebih dingin dari dulu. "Kau datang juga," ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman. Raras tak menjawab, hanya memandangi wajah kakaknya yang dulu ia kagumi, dan kini, ia tak tahu apakah ia harus membencinya, atau meratapi kehancurannya. "Kau pikir dengan datang dari gunung dan membawa ajaran guru tua itu, kau bisa mengubah apapun?" Raga tertawa pendek, getir. "Dunia ini busuk, Dik. Dan rawa rontek bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk menguasainya." Raras melangkah maju, satu langkah saja. "Kalau kau benar, kenapa hatimu masih gemetar saat melihatku?"
Raga menegang. Kalimat itu seperti palu memukul dadanya. Di balik kekuatan rawa rontek yang ia miliki, ternyata masih ada ketakutan menghadapi satu-satunya orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Pertarungan tak bisa dihindari. Peti kemas berguncang saat gelombang energi dari dua tubuh abadi itu saling bertubrukan. Raga menyerang lebih dulu, cepat dan brutal, seperti binatang terluka. Tapi Raras menangkis setiap pukulan dengan ketenangan yang ia pelajari dari Kiswabawa. Ini bukan sekadar duel kekuatan, ini ujian jiwa. Tiap serangan dari Raga seperti menyayat kenangan, suara ibu mereka, tawa masa kecil, malam-malam lapar di garasi tempat mereka dibesarkan. "Kenapa kau tak melawan balik?" teriak Raga, marah karena merasa diabaikan. "Apa kau takut membunuhku?" Raras menghindar, lalu menghentak tanah hingga gelombang tanah retak memisahkan mereka. "Aku bukan takut membunuhmu, Kak," katanya lirih, "aku takut kau benar-benar sudah mati di dalam." Seketika itu juga, amarah Raga berubah menjadi raungan kesakitan. Ia menghantamkan kepalan ke dada Raras, tapi tak bisa menembusnya. Tangannya gemetar. Seketika, tubuh Raga mundur beberapa langkah. Matanya menatap adiknya dengan pandangan asing, seperti baru sadar siapa yang berdiri di hadapannya. "Aku, dulu ingin melindungimu," bisiknya. "Tapi aku malah jadi monster." Raras menahan air mata yang hampir tumpah. Ia mendekat, memeluk Raga dengan kekuatan seorang adik yang tak pernah berhenti berharap. "Masih ada jalan pulang, selama kau belum sepenuhnya menyerah pada kegelapan." Namun sebelum pelukan itu benar-benar menghangat, bayangan hitam muncul dari belakang peti kemas, seseorang menembakkan peluru khusus ke tubuh Raga. Ia terhuyung, darah menyembur dari punggungnya. Raras menoleh, dan matanya membelalak. Di ujung lorong, berdiri Komandan Harso dan beberapa oknum polisi elit yang dulu memerasnya. "Sudah cukup drama keluarga ini," kata Harso sinis. "Sekarang, waktunya kalian kami musnahkan, sebelum rahasia rawa rontek menyebar." Raras berdiri membeku, tubuhnya masih memeluk Raga yang terhuyung dengan luka tembak di punggung. Darah panas menodai jaket lusuh kakaknya, dan aroma besi menyengat hidungnya. Mata Raga mendelik, tubuhnya limbung, tapi belum jatuh. Ilmu rawa rontek menjaga jiwanya tetap melekat pada Raga, namun rasa sakitnya nyata. Terlalu nyata. Raras mendongak dengan sorot mata membara ke arah Komandan Harso yang kini berjalan mendekat bersama 3 polisi berpakaian preman dengan senjata khusus di tangan mereka. "Tak kusangka kau masih hidup setelah 2 kali kami coba habisi," ucap Harso sinis, menodongkan senjatanya ke arah Raras. "Kami diberi tugas untuk menghapus jejak ilmu terkutuk itu, dan ternyata pemilik terakhirnya malah sopir kontainer yang terlalu banyak ikut campur." Raras menggertakkan gigi, hatinya tak sekadar marah, ia remuk. Pengkhianatan Harso tak hanya soal kekuasaan, tapi juga soal sejarah yang coba dihapus oleh tangan-tangan kotor yang mengaku penegak hukum. "Siapa yang mengirim kalian?" bentak Raras. Harso hanya tersenyum. "Pemerintah butuh kestabilan. Ilmu rawa rontek terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang tidak tunduk. Dan kau, Raras, terlalu bebas untuk dikendalikan." Saat itu juga, Raga bangkit perlahan, walau tubuhnya gemetar. "Harso, kau murid ayah kita dulu," desisnya lirih. Harso membeku sesaat, lalu mendengus. "Benar, dan aku muak dengan ajarannya yang sok luhur. Kekekalan bukan untuk disia-siakan demi jadi penjaga moral. Ilmu itu seharusnya jadi alat kekuasaan." Dari balik puing dan bayangan, 2 anak buah Harso menembakkan peluru energi spiritual. Raras melindungi Raga dengan tubuhnya sendiri, menciptakan perisai energi rawa rontek yang membungkus keduanya. Dentuman keras terdengar, membelah peti kemas menjadi pecahan logam tajam. Raras lalu melompat ke depan, menerjang salah satu penembak dengan telapak tangannya yang menyala merah. Sekali pukul, tubuh musuh terpental dan menghantam kontainer hingga tak sadarkan diri. Raga bangkit dengan terlatih, tubuhnya memulihkan luka secara perlahan. Meski darah masih mengalir, sorot matanya mulai pulih, ada kesadaran baru di sana. "Raras, kali ini aku akan membantumu." Mereka berdiri berdampingan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi bayangan satu sama lain. 2 jiwa rawa rontek bersatu, bukan dalam amarah, tapi dalam tekad yang sama, menuntaskan warisan yang telah dicemari oleh orang-orang seperti Harso. Harso menarik pisau keramat berlapis logam suci, satu-satunya senjata yang konon bisa merusak struktur rawa rontek secara permanen. "Jika kalian mati di tangan senjata ini,
tak akan ada kebangkitan lagi, katanya tenang. Tak ada abadi bagi pengkhianat. Raras dan Raga saling melirik. Tak satu pun dari mereka gentar. Raras menjawab dengan suara dingin, kami tidak mencari keabadian. Kami hanya menolak dikubur oleh kebohongan. Dengan raungan dahsyat, ketiga polisi tersisa menyerbu. Udara retak oleh benturan energi. Langit malam di pelabuhan berubah menjadi medan perang dua dunia, kekuasaan dan kehormatan, pengkhianatan dan balas dendam. Dan di tengah kobaran pertempuran itu, darah dan cahaya bercampur, menyulut sejarah baru yang tak bisa dibalikkan. Pelabuhan sunyi malam itu berubah jadi medan neraka. Jeritan baja, ledakan energi spiritual, dan semburan cahaya merah membelah gelapnya langit. Raras dan Raga, dua jiwa rawa rontek terakhir, melawan dengan kekuatan yang tak berasal dari dunia biasa. Tubuh mereka memar dan terbakar, tapi mereka tetap berdiri, bertahan dengan amarah yang suci. Harso dan dua anak buahnya menyerang dengan brutal. Mereka tahu, jika malam ini Raras tak ditumbangkan, rahasia besar yang selama ini mereka lindungi akan runtuh. Harso mengayunkan pisau keramatnya, menebas udara dengan kecepatan mematikan. Raga menangkis dengan lengan yang menyala, namun bila suci itu merobek kulitnya dan menyentuh daging hidupnya, luka yang tidak bisa disembuhkan oleh rawa rontek. Raga terhuyung, darahnya menetes ke tanah, dan untuk pertama kalinya, rasa takut menyentuh matanya. Tapi ia tak mundur. Lindungi dia, Ras, bisiknya lirih. Dengan sisa tenaga, Raga menjatuhkan satu lawan dengan memeluknya dan meledakkan energi dalam tubuhnya. Tubuhnya hancur bersama musuh, Raga lenyap, dan untuk pertama kalinya, benar-benar mati. Raras berteriak, suara yang bukan lagi suara manusia, tapi jeritan jiwa yang kehilangan belahan raganya. Amarahnya membentuk aura api yang membakar pelabuhan. Harso menatapnya dengan ngeri. Kau pikir bisa melawanku sendirian? Katanya, tapi suaranya mulai goyah. Raras menatap tajam, lalu melangkah maju, tubuhnya bergetar oleh kekuatan yang belum pernah ia lepaskan. Bukan sendirian, bisiknya. Dari dalam darah Raga yang tersisa, cahaya muncul. Roh Raga, yang masih menyatu dalam ikatan rawa rontek, muncul dalam bentuk energi, mendampingi Raras untuk terakhir kalinya. Pertarungan terakhir terjadi dalam ledakan cahaya. Pisau keramat menghantam jantung Raras. Darahnya memercik, tapi tak ada jerit. Justru dari luka itu, tubuh Raras menyala, menyerap kekuatan pisau, dan membalikkan energi itu ke tubuh Harso. Ledakan terjadi, dan tubuh Harso hancur perlahan seperti abu diterpa badai. Di detik terakhir, Harso berteriak, rawa rontek adalah kutukan. Tapi Raras hanya tersenyum pahit. Bukan, kau yang mengutuknya. Tubuh Raras goyah. Luka dari pisau itu terlalu dalam, bahkan untuk rawa rontek. Ia jatuh berlutut, tangannya menyentuh tanah basah. Tapi wajahnya tenang. Dari balik reruntuhan kontainer, muncullah sekelompok sopir. Kontainer Nusantara abadi yang sebelumnya diselamatkannya. Mereka menyaksikan bagaimana satu-satunya harapan mereka tumbang dengan kepala tegak. Jangan biarkan mereka melupakan ini, ujar Raras dengan suara terakhirnya sebelum tubuhnya runtuh ke tanah. Tapi ia tak sempat menyentuh tanah. Roh Raga meraih tubuhnya, menyatukan jiwa mereka, dan lenyap dalam cahaya merah yang melingkupi langit pelabuhan. Tak ada mayat, tak ada jejak, hanya bara yang perlahan mereda. Esok harinya, media tak menemukan apapun kecuali bekas kebakaran misterius. Tak ada pelaku, tak ada korban, tapi para sopir kontainer tahu, malam itu mereka dilindungi oleh dua jiwa abadi. Dan dari hari ke hari, kisah tentang sopir kontainer cantik yang menentang penindasan, dan kakaknya yang setia di sisi gelap, menjadi legenda di jalur logistik Nusantara. Sebuah legenda tentang keadilan, pengorbanan, dan ilmu rawa rontek yang terakhir.